baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ini saya coba share screen ya, yang saya kira penting ya. Jadi sebelum mungkin dimulai presentasi atau materi sharing yang saya sampaikan setelah ini, jadi kita ini kan biasanya suka memperhatikan atau menganalisa tulisan. Jadi kalau misalnya kita sedang belajar, misalnya diminta untuk perhatikan tulisan Muhammad Izzat misalnya, perhatikan tulisannya Muhammad Syauqi, misalnya, perhatikan tulisannya Sami Afandi misalnya. Nah, itu dalam konteks belajar misalnya, kita sedang belajar dengan guru kita, kemudian menggunakan referensi. Ada juga misalnya kalau di luar pembelajaran atau di luar anjuran dari guru untuk merujuk ke buku ini, misalnya setidaknya kita melihat karya orang, misalnya melihat karya juara, melihat karya pameran, melihat karya-karya kaligrafer hebat zaman dulu atau zaman sekarang. Jadi itu kita gimana sih caranya gitu? Cara menelaah atau memperhatikan huruf-huruf kaligrafi itu dari sisi apa? Nah, ini saya mencoba untuk mengulas ya, bagaimana sih tahap-tahap atau kalau misalnya kita memperhatikan tulisan atau menelaah tulisan orang atau tulisan yang mau kita rujuk itu dari sisi kaidah ya, terutama bentuk tulisan itu kira-kira bagaimana caranya gitu, atau aspek apa aja supaya kita ini ketika menelaah karya orang atau merujuk kepada satu tulisan itu punya punya pedoman ya. Ini yang harus saya perhatikan di sisi ininya, gitu loh maksudnya. Jadi ini untuk mempermudah kita, kira-kira apa saja ya. Pertama, ini sini ada 6 poin, mungkin cepat saja. Yang pertama itu kita lihat dari dengan memperhatikan ukuran titik ya. Ini mungkin umum ya, bagi pembelajaran khat itu pasti kita kenal tentang ukuran titiknya. Misalnya ukuran titik itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang terukur atau mauzun ya. Misalnya begini, kita lihat dalam huruf-huruf ini, kita kenal huruf itu ada yang namanya lebar, ya kan? Ada yang namanya tinggi ya, atau tinggi lah ya, seperti ini, atau panjang lebar lah gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini pastilah diukur dengan titik ya pada tahap pembelajaran. Nah, itu pun memang pembelajaran dengan titik itu untuk mengenalkan, untuk bisa kita nih belajar itu mengenal huruf itu dengan standar atau dengan patokan, maka adalah namanya titik ya kan. Nah, di sini kita misalnya titik itu kalau di sini kan tulisannya 2 ya, ini kan 2 nih, ya berarti memang kita melihat ukuran si pena ini adalah sekian ini yang saya garisi, maka titik yang dengan pena segini menghasilkan kira-kira bentuknya segini. Nah, sehingga dalam huruf sin ini pada huruf di Muhammad Izzat, dia memiliki ukuran 2 titik dalamnya sini. Nah, ini bisa kita terapkan juga pada sisi yang horizontal ya, vertikal ya kalau kayak gini. Nah, ini pun sama. Misalnya kita dari sini ke sini, ya, atau kalau di sini keterangannya 1, berarti 1 itu dari sini ke sini adalah penaruhan titiknya berarti di sini. Sehingga ini daripada garis yang ada di sini ke bawah yang ada di sini itu sama dengan 1 titik. Ini bisa kita terapkan sebagaimana pada umumnya kita belajar. Jadi ketika kita melihat tulisan orang, ketika kita melihat tulisan khatot master ya, kita lihat dari cara kita untuk menelaah itu memperhatikan tulisan dia itu dengan
salah satunya yang umum adalah dengan titik ini. Misalnya di sini kita lihat bahwa di sini mungkin dapatlah satu titik misalnya. Ya kan? Ini pun titiknya saya kira titik kecil ya, titik yang enggak seperti di sini. Di sini bisa mendapat setengah saja. Jadi titik yang di sini pun sudah dikurangi besarnya, berarti setengah titik yang di sini pun lebih setengah lagi, mungkin hampir sepertiganya gitu. Karena ini di sini sempit sekali. Jadi intinya dengan titik ini kita melihat dari dua aspek, apanya? Lebar dan panjangnya. Ini yang bisa membantu kita untuk menelaah tulisan ketika guru kita ngasih tulisan, ketika guru kita ngasih contoh, ketika kita menelaah tulisan-tulisan maestro, para kaligrafer keren yang dulu maupun sekarang, ini kita bisa mengaplikasikan ini. Jadi ketika kita ngelihat suatu huruf, ya maka lihatlah, oh ini lebarnya segini. Ini kira-kira nih, ya, kalaupun kita dalam mode latihan, kita langsung bisa naruh titik di sini, 3 titik seperti itu. Atau kalau kita belum tahu ini titiknya berapa, ya berarti apa? Berarti kita nuliskan titik di atasnya seperti ini kan gitu. Nah, ini nanti akan membuahkan kebiasaan atau insting kita dalam melihat lebar dan tinggi huruf itu kira-kira berapa. Jadi nanti kalau kita udah handal nih, udah terbiasa, kita nggak perlu lagi naruh titik lagi karena kita sudah terbiasa dengan ukuran-ukuran itu dan sudah bisa memperkirakan, oh ini 3 titik. Atau kalau yang sin di sini, ini aslinya kalaupun dia 3 titik, ini titiknya nggak full. Kenapa? Karena dengan tebalnya segini, kok lebarnya cuma segini. Nah, daya-daya semacam inilah yang perlu kita timbulkan ketika kita merujuk kepada tulisan orang lain atau mencontoh tulisan orang lain. Ya, yang perlu dipertimbangkan tadi dua aspek panjang dan lebar yang ada di sini atau vertikal horizontalnya huruf. Yang kedua adalah ketebalan dari mata pena itu sendiri. Kenapa? Karena kalau mata pena yang dipakai adalah misalnya lebih tipis daripada tulisan ini, berarti bisa jadi titiknya juga makin membesar. Karena otomatis akan kurus kan hurufnya kan. Seperti itu. Maka pertimbangan-pertimbangan semacam ini harus bisa timbul. Nah, itu ada pada memperhatikan ukuran titik pada huruf. Yang kedua, nah ini. Yang kedua adalah dengan memperhatikan arah daripada tulisan. Oke, kita kasih contoh lagi. Kita kasih contoh di sini misalnya. Huruf H. Ini saya sengaja pakai rujukannya atau mencontohkan hal-hal ini pada khot rik'ah karena insya Allah semuanya melalui khot ini kan ya. Nah, dengan memperhatikan arah, nah dengan cara ini kita bisa mengerjakannya dengan membagi huruf itu atau arah huruf itu ke beberapa bagian. Misalnya, kalau kita melihat huruf H semacam ini, maka kita membagi beberapa jadi bagian. Misalnya gini, bagian pertama dari sini ke sini, oke, ya kan? Berarti dia jatahnya bagian sini dari sini sampai sini, oke. Kedua, dari sini pindah ke sini, ya, sini kemudian sini lurus, ya. Nah, berarti jatahnya adalah dari sini sampai sini. Yang ketiga adalah belokan di sini, ya, kemudian ke atas dan seterusnya. Nah, maksud saya adalah hal semacam ini, menentukan arah ini atau memperhatikan aspek arah dalam memperhatikan arah dalam tulisan ini mempermudah kita kapan kita harus belok gitu. Dan porsinya perbandingannya itu beloknya itu berapa lama, berapa panjang dan sebagainya. Ya, dan lebih pada bentuk juga sebetulnya. Bahwa tulisan H ini dihasilkan dari 3 ketukan tadi. Ya kan? 1, 2, 3 gitu. 3 ketukan. Ya, karena ketukan-ketukan inilah yang bisa menyerap kita serap ya. Misalnya kalau kita membayangkan di situ ada huruf H, berarti ketukannya seperti ini. Tetet tetet
tet, tet. Nah, jadi di situ ada lama kita menggores. Ya. Contohnya kayak tadi misalnya di huruf sin yang saya bilang pendek itu. Ini di huruf sin yang ini, teman-teman, di sini nih. Di bagian yang kecil ini, bagian saya bilang tadi kecil ini kan ketukannya berarti sebentar sekali. Coba kita waktu nulis bagian yang nibroh pertama pada huruf sin ini, berarti kan kayak disentuh doang gitu, tak gitu. Jadi ketukannya cuma tet tet gitu. Jadi nibroh sin ini berbunyi tet tet gitu. Karena yang pertama ini hanya sedikit sehingga berbunyinya hanya sedikit tet gitu. Hanya semacam itu. Nah, yang kemudian juga ada di kepala wawu misalnya, ya kan? Ini juga bagian sini teman-teman, kalau kita lihat bagian sini nih, ini kan pendek sekali, ya kan? Berarti dia ketukannya hanya sebatas tet, kemudian atas tet, tet, tet. Jadi dia bisa menggunakan ketukan-ketukan semacam itu, dan kita bisa membagi arah-arah ini ke beberapa bagian seperti itu. Nah, tadi ada request dari Ustaz Daris ya. Tadi apa yang di request dalam alif ya? Dari aspek apanya nih Ustaz yang dibahas nih? Ya, lam alif apa dari aspek apanya Ustaz? Oh, arah penulisan. Oke, nuktohnya ya. Nah, di sini tertulis 2 Ustaz Daris. Ya. Tapi begini, sebagaimana tadi saya katakan bahwa titik itu pun kita menyesuaikan dengan tebalnya huruf. Nah, Ustaz Daris terkhusus dan teman-teman yang lain bisa memperhatikan huruf lam alif ini ya. Di bagian sini itu mempunyai ruang, ya kan? Kemudian di sini tertulis 2 titik nih, ya kan? 2 titik kalau dimasukkan ke ruangan ini, saya kira nggak cukup. Sekalipun titiknya kecil, itu kecil banget nanti titiknya gitu. Maka sebetulnya 2 titik itu bukan di sini sih sebenarnya, tapi dari mulai di sini, ya kan? Nah, sehingga kita bisa naruh 2 di sini. Ini pun saya kira titik-titik yang nggak full ya, seperti itu. Dan 2-nya lagi, ini kan ada tulisan 2 juga kan, ini dari ujung sini tadi, dari sini ke sini, ya kan? Nah, sehingga 2 dan 2. Jadi 2 yang pertama di bagian sini itu bukan di dalam ruangan persis di sini, tapi agak di luar, ya kan? Karena kalau kita masukkan titik lengkap di sini saja, ini cuma 1 loh ini, ya kan? Cuma 1 ini, ya kan? Nah, inilah sebetulnya yang menjadi tadi saya bilang titik ini perlu didiskusikan, ya kan? Nah, kemudian arah tadi Saudara juga bilang arah kan. Arahnya berarti seperti ini 1, ya kan? Kemudian 2 sampai ujung sini. Gitu. Atau sebetulnya untuk kita latihan, bagian yang panjang pada huruf ini bisa dibagi 2 Saudara. Ini kan 1 ya, 1 di sini. Belok 2 itu sampai sini dulu. Belok ketiga dari sini ke sini. Ini nanti bisa dipotong, bisa dijeda dulu di sini. Jadi 2 terus 3. Ini juga bisa seperti ini. Ya kan? Nah, sehingga dari arah ini kita juga hafal lekukan ya bahasanya. Lekukan huruf itu kita hafal gitu. Gara-gara kita membagi analisa kita dalam satu huruf itu ke beberapa sudut gitu, atau ke beberapa arah. Nah, ini penting sekali. Apalagi nanti kalau kita udah masuk huruf-huruf di naskhi itu ketukannya banyak sekali. Dia kayak kaku-kaku gimana gitu. Di beberapa sudut ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai menganalisa huruf dengan memperhatikan arah, ya kan. Kemudian yang ketiga, dengan memperhatikan ukuran tebal tipis. Memperhatikan ukuran tebal tipis. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat mungkin pada huruf ya nih, sampingnya aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Tebal tipis ini juga perlu diperhatikan sahabat-sahabat sekalian dan ustazat. Aspek tebal tipis ini sebetulnya dalam kaidah itu mungkin dia berada pada tingkat jamaliyat ya, atau keindahan. Kalau dia kaidah asas sebetulnya nggak terlalu dibilang kaidah asas, karena selama bentuknya bagus pada huruf tertentu
dia sudah mempresentasikan atau merepresentasikan daripada bentuk huruf yang betul. Adapun tebal tipis itu mempercantik, memperindah lagi. Itulah sebabnya kenapa dalam konteks lomba tebal tipis sangat dinilai seperti itu. Nah, kenapa saya bilang bukan menjadi bentuk dasar atau asas sebetulnya? Karena kalau memang tebal tipis itu adalah kaidah dasar, maka kenapa ada khot itiadiyah? Padahal khot itiadiyah itu nggak ada tebal tipisnya. Kecuali kalau kita mau jihad pakai ballpoint pilot atau standar, kita atur tebal tipisnya. Meskipun ada yang menulis kayak gitu, ada dalam Instagram itu saya lihat apa ya nama kalau nggak salah HSSN Khat gitu, Hasan Khat gitu. Jadi ada akun ya, ada orang yang menulis dengan ballpoint, tapi dia tebal tipisnya diatur tuh sampai kecil banget gitu. Itu juga ada. Tapi tetap ya saya bilang yang saya bilang untuk menganalisa tebal tipis ini adalah supaya kita bisa mereview letak-letak mana yang itu kita tulis tipis sekali, kemudian ada tipis yang tengah-tengah, ada tipis yang seutuhnya gitu. Maka saya mendapatkan pelajaran bagus dari Ustadz Abdul Baki di Malaysia itu. Jadi begini, dalam tebal tipisnya huruf mungkin kita bisa membagi menjadi 3 ya. Katakan misalnya pertama seperti ini, tipisnya seperti ini ya. Ini tingkat pertama. Kedua mungkin bisa kita naikkan lagi ya. Setebal ini mungkin misalnya seperti ini ya kan. Ini kedua ya kan. Ketiga mungkin dia bisa lebih tebal lagi. Ya. Saya segini. Nah. Jadi ini yang ini waktu itu beliau menjelaskan khot naskhi pada waktu itu. Jadi khot naskhi itu banyak pena itu diangkat jadi goresannya itu diangkat gitu. Nah, ini yang bisa jadi contoh ya. Ya. Kita lihat di huruf ya tadi, balik lagi ke huruf ya ini. Lihat bagian sini. Dia tipis sekali ujungnya. Jadi dari sini sampai sini itu tipisnya konsisten segitu gitu. Ya. Adapun kita lihat di pertemuan daripada arah di sini, antum bisa lihat ya di leher bagian sini itu tipisnya nggak setipis ini, ya kan? Dia mungkin masuk ke level 2 ini mungkin. Gitu. Dan yang terakhir di sini yang gendut ini, gendut biasanya gini ya, teman-teman mungkin bisa tahu juga istilah dalam khot yang mempunyai belokan di bawah seperti ini itu namanya kas ya, bahasa Arabnya kaksun gitu ya. Kaksul huruf atau kaksel harf. Jadi di sini kaks ini rata-rata di bagian sini itu ukurannya full biasanya. Satu mata pena. Ya, jadi biasanya seperti itu ya, kebanyakan. Kecuali kalau ini kan KS ya, kecuali yang turunan di sini nih, teman-teman nih. Di lam alif pada bagian turun ini di sini, ini dia enggak ini, teman-teman. Enggak full. Ini miring di sini nih. Coba ya. Di bagian sini nih. Pas di bagian tengah sini, dia enggak full di sini. Tapi penanya itu miring. Maka sebenarnya ini kalau dibandingin dengan bagian sini, ini masih tebal bagian ini. Gitu. Nah, makanya ini biasanya nanti yang ada di sini, ini nanti ramenya di Diwani Jali nih, di bagian sini. Nanti khot Diwani Jali itu ramenya di situ. Maksudnya rame itu banyak digores. Seperti itu, ya. Jadi itu yang saya bilang dengan memperhatikan yang ketiga itu ukuran tebal tipis. Untuk menelaah huruf orang lain dan kita merujuk ke orang lain, mencontoh huruf orang lain, kita bisa lihat, bisa telaah dari aspek tebal tipis. Dan yang keempat, dengan memperhatikan anatomi. Nah, ini agak seru nih. Mana ya? Kita coba cari tulisan lebih besar ya. Di sini nggak besar ya. Mana yang besar? Mungkin sini aja deh. Oke, nggak apa-apa aja. Udah lumayan terlihat ya, teman-teman ya. Nah, tadi saya bilang faktor atau cara keempat dengan memperhatikan anatomi. Nah, anatomi ini nanti hubungannya dengan istilah musallas zahabi.
saya pernah dijelaskan Ustaz Muhammad Nur tentang musallas zahabi. Dan musallas zahabi ini itu terjadi di semua huruf, di semua huruf ya, kira-kira. Mungkin pengecualian kan di kufi atau di apa gitu ya. Tapi di huruf-huruf yang khat-khat lembut ya, khat-khat lembut itu kayak ri'ah, diwani, diwani jali, nasakh, sulus. Kalau khat yang kaku itu kayak kufi, kemudian gribi gitu ya. Nah, ini ada aspek yang perlu kita perhatikan adalah anatominya. Anatomi itu adalah apa? Ya, ketika dia berarah ke sini, maka kita tahu apa? Tahu berhentinya di mana. Kemudian kita contohin huruf dal ya. Ketika dia belok ke bawah tadi, kita tahu berhentinya di mana, sampai mana. Ketika kita belok ke kiri, kita juga tahu. Nah, maka dari dua arah ini, 1 dan 2, dia akan mendapati satu anatomi yang kita tahu adalah berbentuk segitiga di sini. Di sini pertemuannya. Oke? Oke ya? Nah, di sini pertemuannya. Jadi segitiga ini disebut segitiga emas. Zahabi itu kan emas ya. Kenapa segitiga emas? Karena bertemunya dua goresan, kemudian tertumpuk jadi satu, membentuk satu segitiga. Nah, inilah anatomi huruf, juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, di H ini juga pun ada, di sini ini musallas zahabi juga. Ini kan kelihatan ya. Nah, kemudian di sini pun juga ada nih. Kalau teman-teman lihat di sini pun juga ada, kecil di sini. Ya, ini musallas zahabi juga. Ya. Kemudian kalau di sini ini juga ada di sini. Belokan-belokan itu semuanya rata-rata ada. Nah, pertemuan dua arah itu akan menghasilkan satu segitiga. Ya. Oke, kita cek lagi di huruf lain misalnya. Kita lihat anatomi di huruf lain misalnya. Di mana ya? Di bagian, coba saya cek dulu. Rata-rata ya itu di bagian sini. Yang belok-belok seperti ini pasti ada nih. Ini kan lehernya waw ya. Sini juga ada nih. Nah, ini musallas zahabinya di sini. Antum pernah lihat nggak huruf jali, sulus gitu ya, yang dia pakai tinta transparan itu kelihatan banget tuh segitiganya. Ya kan, dua pertemuan itu, persimpangan itu kelihatan. Tapi dalam satu huruf loh ya, bukan dalam misalnya gini. Misalnya bertemu nih, di sini ada ba alif, kalau kita nulis pakai sulus jali misalnya. Nah, misalnya besar sekali. Sebentar. Udah tahu besar gini ya. Oke nih. Misalnya sebentar. Wah, oke. Sini ya. Misalnya ini ba alif nih, ini sulus jali misalnya. Kemudian di sini ada waw. Misalnya begini ya. Nah, pertemuan ini kan hasil dari dua huruf ya. Kalau ini kan saya kira bukan musallas zahabi. Ini kan dua pertemuan huruf. Ah, ini dua huruf ya ketemu. Ini tabrakan. Nah, tapi ini kan terjadinya di satu huruf. Di badan dia sendiri gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan anatomi huruf ya, anatomi huruf. Jadi anatomi itu kan kalau kita menisbahkan ke manusia, anatomi itu kita mengenal anatomi tulang, ya kan, anatomi otot misalnya, letak-letak, kemudian apa yang menjadi kerangka di situ gitu loh maksudnya. Nah, jadi kita tahu kerangka huruf itu, oh dia berhentinya kalau ketemu segitiga di sini, dia sampai sini nih berhentinya. Kemudian dimulainya itu dari sudut sini. Nah itu bisa kita terapkan ya, pengamatan semacam ini. Nah kalau di sini ini huruf apa nih? Huruf ini ya. Ini H misalnya, jim ya. Ini jim ini musallas zahabinya di sini. Ini kan, kalau ini kan berarti di sini nih. Nah, di sini ketemu nih. Ini musallas zahabi. Ya kan. Kemudian jim yang bentuknya seperti ini itu ketemunya di sini. Nah, pertemuannya segini. Pertemuan dua ini ya, dua goresan. Satu gini, keduanya gini kan.
Oke, ini yang ke berapa tadi? Keempat. Kemudian dengan memperhatikan ruang kosong di beberapa huruf yang memang ada ruang kosongnya. Apa itu ruang kosong? Kalau dalam bahasa Arab disebut istilahnya itu fado ya, fado. Fado itu kayak huruf-huruf yang punya kalau dulu bahasa kita waktu SD atau MI gitu nyebutnya lubang ya. Ya, huruf-hurufnya lubang kayak fa, kemudian apa lagi? Kof gitu kan ya, yang punya kepala gitu. Nah, kita mulai mungkin di sini aja deh yang deket ya. Ini contohnya huruf-huruf yang mempunyai apa tadi? Ruang kosong. Nah, jim ini dia ada ruang kosongnya kan. Jadi ketika kita menggores seperti ini, ketemulah ruang kosong di sini nih. Ya kan? Nah, kita menyebutnya adalah al-bayad atau al-fado. Al-fado itu mungkin kosong gitu ya artinya, atau satu celah gitu. Kalau al-bayad ya mungkin karena tinta itu hitam, bayat itu kan putih, berarti sebaliknya gitu. Nah, lubang ini akan terbentuk menjadi warna putih. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak kena tinta nih di bagian tengah. Nah, yang saya maksudkan adalah kita perhatikan putihnya itu sebesar apa gitu. Ya. Jadi teman-teman biasanya kalau nulis kepala jim atau kepala fa, kalau di fa rikah ya nggak ada ya. Kalau di fa naskhi misalnya, takaran dia itu kebesaran kepalanya, misalnya jim aja deh yang paling gampang. Jim mufrad ataupun jim seperti ini kan sama ya. Sama-sama ada fadonya kan. Kalau kebesaran itu apa indikasinya? Indikasinya adalah kalau kita lihat di Muhammad Izzat, putihnya cuma segini. Ini yang saya merahin deh kalau gitu. Ini ya, di sini ya. Nah, segini bentuknya. Dan bentuknya kalau dibesarkan itu berarti bentuknya segini. Sorry. Kalau dibesarkan bentuknya semacam ini. Menjadi seperti ini kan. Ya kan? Nah, jadi yang kita perhatikan dari putih-putih ini ada dua. Satu, ukurannya. Kedua, bentuknya. Maksudnya apa? Kalau kita nulis jim seperti ini, pakai tulisan versi kita, dengan merujuk ke Muhammad Izzat, berarti bentuknya harus seperti ini putihnya. Dan besarnya harus sekecil ini. Kalau putihnya terlalu besar, kita deteksi saja tulisan kita sendiri. Kalau putihnya terlalu besar, berarti tulisan saya belum berkaidah seperti Muhammad Izzat misalnya. Seperti itu. Jadi semacam ini bisa kita aplikasikan di tulisan kita kan. Nah, ini juga nih kaf nih ya. Kaf di sini ya besarnya segini. Kalau misalnya teman-teman nulis nanti ternyata besarnya menjadi segini, kan beda kan? Berarti ini mujawazah ya. Sudah over. Tulisan kita melanggar garis lah bahasanya itu. Kalau dulu kita di SD itu lomba mewarnai katanya nggak boleh keluar dari garis gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah mewarnai di luar garis kan gitu ya. Atau tidak pada garisnya kan gitu. Nah, ini dari sisi ukuran. Kalau dari sisi bentuk mungkin nanti akan berbentuk seperti ini nih. Akan membentuk seperti ini. Kalau dibesarkan ya. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena dia ketukannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini menjadi bahan penting buat kita untuk memahami huruf. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan sudut tulisan. Sekarang sudut itu apa tuh? Sudut itu kan bisa dibahasakan juga mungkin siku-sikunya ya, atau sudut itu pojokan-pojokan huruf. Contoh, di ba ini kita lihat sudutnya ini, ya kan? Kalau kita zoom lagi mungkin bisa, tapi ini dibentok nih. Nah, huruf ba ini sudutnya segini. Sudutnya ini kalau dikasih lingkaran, coba kita hapus dulu ya. Kalau kasih lingkaran, itu lingkarannya akan menghasilkan lingkaran yang kecil saja, gitu. Nah, akan lingkarannya segini. Berarti sudutnya segini. Artinya dia tidak sudutnya huruf ba di bagian ini kita pahami dia tidak lancip, tapi dia tumpul, dan tumpulnya lingkarannya adalah seperti ini. Kalau dalam buku 1 kan kita kenal dengan telur kan, tapi ini telurnya jadi kecil nanti karena sudah masuk buku 2 kan gitu. Kalau di buku 1 mungkin
ini kan ya, misalnya katakan seperti ini. Nah, jadi dia bisa mendapatkan telur yang besar kan gitu. Nah, jadi sudut itu yang bisa kita perhatikan adalah dia tumpul atau lancip kan gitu. Dan sudut itu terletak di mana saja. Nah, ini teman-teman, ini mungkin saya sebenarnya agak nggak enak nih, ada Master Rick Ustaz Maulana. Nah, ini mungkin saya kira guru-guru lain juga memperhatikan banget hal ini. Sudut itu bisa kita lihat juga di bagian ini, teman-teman. Kalau kita zoom bagian sini, ini ada sudut juga ternyata. Ya kan? Sudutnya kayak gimana tuh? Sudutnya itu dia berarti kok mati? Udah not responding ya? Sudah terlihat? Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada sudut membentuk seperti ini. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, ini itu termasuk sudut juga. Kan gerakannya berarti 1. Ya kan? 1, 2, 3. Kan gini kan gerakannya. Tapi perlu diketahui, gerakan yang nomor 2 ini itu bisa dihasilkan tanpa menggores, tapi dengan cara diangkat. Nah, ini rumit memang. Bagian sini ada tambahan ekstranya, ekstra pemahaman nih. Meskipun sebetulnya bisa dibuat zigzag. Jadi kita ketika nulis itu goresannya bentuk seperti ini nih. 1, 2, 3. Jadi zigzag ini juga bisa, tapi kaku nanti jadinya. Kalau ini kan asas penibanan ya. Penibanan tuh ditiban gitu ya, di apa ya? Ditimpah gitu ya. Ditumpuk gitu. Nah, jadi dia bukan dengan metode zigzag sini, tapi dengan cara diangkat. Nah, dengan kita memperhatikan sudut, ya kan, akhirnya kita bertanya-tanya cara nulisnya gimana, ya kan? Kan bisa keren tuh. Saya menemukan sudut di sini, Set. Ini gimana cara nulisnya? Dengan cara zigzag seperti ini atau dengan cara diangkat kan gitu ya. Nah, jadi itu akan muncul setelah kita memperhatikan sudut-sudut tadi gitu ya. Nah, ini penting buat kita semua untuk memahami ini. Kalau dalam khot nasakh itu juga banyak juga tuh sudut-sudut yang bermunculan gitu kan ya. Bermunculan. Ini juga ada lagi hal menarik nih. Ini selalu dibahas juga oleh teman-teman di Bait Khot ya. Di sini itu kalau teman-teman lihat ya, ini nggak lurus di bagian sini. Ini ada di sini, kemudian ya kan. Di sini kok ada siku tambahan di sini. Ya kan? Nah, ini gimana? Kok bisa ada tambahan sedikit sih? Ini juga jelaskan bagian sini, teman-teman. Sini juga jelas. Saya bedain warnanya ya. Di sini nih. Sini ini jelas nih, ya kan? Dia gini kan bentuknya 1, 2, 3. Kenapa ada gininya gitu? Ini cara nulisnya gimana nih? Cara nulisnya apa dari atas ke bawah alifnya atau lamnya di sini atau dari bawah ke atas? Kemudian gimana bisa menghasilkan satu sudut seperti itu? Nah, ini juga perlu ditelaah ya. Itu efek dari kita sudah memperhatikan apa ya monggo saja silakan. Ya, ini rasa-rasa seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan semacam ini kita bisa hasilkan karena kita telah memperhatikan sudut-sudut tadi. Ya. Oke, mungkin setidaknya ada 6 cara menelaah tulisan orang lain atau tulisan yang jadi rujukan kita. Kira-kira ya nggak jauh-jauh mungkin seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengeksplor juga. Ini basisnya adalah pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman saya dan mencoba mengoret-oret, ya, mencoret-coret seperti ini. Adapun mungkin saja bisa ada telaah-telaah yang lainnya, cara-cara yang lainnya, perhatian-perhatian lainnya yang teman-teman punya sendiri-sendiri. Ini sekedar sharing dan bisa menjadi bahan perhatian sesama. Mungkin itu Ustaz Maulana, mungkin kalau memang ada termin pertanyaan boleh saja, kalau tidak ada ya silakan. Syukron, tafadhol. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jalan atas ilmunya. Insyaallah ini menjadi bekal kita, terutama pada kajian Rikah ya. Insyaallah menambah hizana juga menambah metode ya, menjadi tools baru, alat baru kita untuk bagaimana untuk menilai sebuah tulisan. Dan itu tidak hanya sekedar untuk tulisan yang ada di buklet ini ya, atau di bukunya Mu'izat,
Ketika pun antum nanti menemukan karya-karya yang sekiranya dianggap layak untuk ditiru, antum bisa melihat dari sudut tersebut seperti itu. Tadi sejarah sedikit memberi isyarat ya untuk kawan-kawan kita yang mungkin ada pertanyaan. Kami kira ini bagus banget untuk didiskusikan ya. Tapi terlebih dari itu mungkin tidak terlalu banyak, mungkin dari 1-2 orang dari antum yang punya hajat untuk bertanya. Nanti insya Allah saya juga kalau ada waktu saya bertanya dengan beliau juga nih. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman kita ini untuk soal 6 poin tadi? Saya ulang ya. Pertama adalah tadi kalau tidak salah ya, nanti saudara tolong diperbaiki. Pertama adalah dari titiknya, kedua kemudian jadi alur ya, alur step pembuatannya. Terus yang 3 adalah tebal tipis, yang keempat adalah anatomi huruf, 5 adalah alfabet atau putih dan hitam, yang keenam adalah dari zawaya atau dari sudut seperti itu. Masya Allah, Sediki silakan Sed, untuk waktu dipersilakan. Mungkin ini Zat pengen tahu juga dari guru-guru yang lain termasuk sejalan mungkin masih di perihal rikah ini Zat, apa bedanya huruf-huruf yang kita pelajari di buku Ustadz Yusuf Danun dengan buku Muhammad Izzat Ustadz? Apakah tetap mempertahankan bentuk huruf yang kita pelajari sebelumnya di buku 1 ataupun ada evolusi bentuk perubahan seperti itu ketika kita pelajari di buku 2 atau di buku Muhammad Izzat? Langsung diskusi aja ya Ustaz Maulana ya? Gimana? Bisa langsung didiskusikan dan dijawab. Oh ya. Masya Allah, sebelumnya mungkin gak enak juga nih ditanya oleh Master Sadiki gitu kan. Kalau bahasanya ampun gitu. Sepuh gitu kan sama. Iya. Ya nanti kalau ada kehilapan atau yang kurang-kurang bisa ditambah. Ya maklum namanya juga bukan Nabi Boy gitu ya. Gimana bahasanya? Manusia boy ya, kan Nabi. Kita punya kurang gitu kan ya. Kita punya kurangan kalau kurang ditambah, kalau salah ya mohon dimaafkan namanya juga manusia. Oke. Pertama ini sebenarnya beberapa kali muncul ya pertanyaan semacam ini. Kemarin saya sempat podcast itu kan sama Ustadz Ihsanuddin itu ya. Yang unik dari, saya juga nggak tahu, tiba-tiba nemu pertanyaan hampir mirip dengan pertanyaan Sediki. Saya lontarkan ke dia. Tapi mungkin agak beda-beda lah karakter pertanyaannya, tapi di satu tema yang sama, yaitu ada komparasi antara buku 1 atau buku Muhammad Yusuf Zanun ya, Ustadz Syekh Yusuf Zanun, dan buku 2 yang dipunyai oleh Syekh Muhammad Izzat. Yang satu adalah orang Irak, yang satu insya Allah orang Turki ya gitu ya. Nah, adalah kalau waktu itu saya tanyakan ke Ustadz Ihsanuddin itu lebih ke hasilnya langsung aja ya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau buku 1 itu memang dia secara karakter itu tulisannya kan diperlebar, kemudian sebenarnya nggak lebar-lebar banget, tapi pada ukuran titik yang normal gitu. Sehingga kelihatannya lebih luas, lebih antara sambungan satu huruf ke huruf yang lain. Ketika ada nibroh misalnya kayak kita nulis baitun gitu ya, baitun itu nanti banyak yang masafahnya itu benar-benar satu titik kan, benar-benar satu titik. Nah, kalau di Izzat kan enggak, di Izzat itu di tengah-tengah aja kadang ada yang sepertiga titik, ada yang setengah titik gitu kan. Jadi dia punya intonasi gitu, punya nadanya di situ. Tapi kalau Syekh Yusuf Zanun, dia meletakkan tulisan yang memang lebih bukan kaku, tapi dia kasih standar untuk, nah ini untuk apa pertanyaannya? Adalah untuk pembelajaran ya, yang saya pahami. Jadi pertama seperti itu, kemudian kedua kita bisa lihat dari kurosahnya.
Ustaz Maulana kan pernah tuh menerjemahkan satu halaman atau 2 halaman waktu itu di mukadimah di awal-awal tuh yang ada tulisan Arab banyak gitu kan. Apa yang dibicarakan Syekh Yusuf Zanun di situ kan. Nah, sampai di situ kan ada gambar pena gitu segala macam. Artinya bahwa kalau kita bandingkan kurosanya Muhammad Izzat dan kurosanya Syekh Yusuf Zanun dari sisi kontennya, konten tuh kayak muhtawayatnya, daftar isinya itu sudah beda gitu. Daftar isi dari kurosanya sudah beda. Bahwa kurosanya Syekh Yusuf Zanun itu isinya banyak yang metode, banyak yang penjelasan. Ya kan? Bahkan yang kita masuki dalam fase penulisan Baba Yuhibul Aulad saja itu kan sebenarnya ada syarahnya juga meskipun sedikit. Berbeda dengan Muhammad Izzat atau Syekh Muhammad Izzat ini yang kita lihat di apa ini syair-syair yang ini kan pakai bahasa Turki kuno ya. Menurut beberapa orang yang paham dari sisi bahasa, yang wallahualam kita juga ada kekurangan di sini karena kita nggak paham apa yang ditulis, tapi kita paham secara huruf saja. Itu nggak ada penjelasannya di syair ini tuh, ya kan? Syair ini udah nggak ada nih. Artinya ketika dia masuk fase huruf bersambung atau huruf-huruf yang masuk ke dalam jumlah ya, dia sudah tidak ada keterangan. Kalau kita lihat keterangan di Syekh Muhammad Izzat ini, dia hanya di beberapa saja kayak di sini misalnya. Ini pun kita nggak tahu nih beliau nih ngomong apa. Apakah memang ini adalah penjelasan huruf atau ini bagian dari hal yang memang kudu kita tulis gitu di sini. Ya. Nah ini tugasnya peneliti tadi yang saya bilang di awal, jadi fokus di kaligrafi bisa jadi ranah penelitian juga. Kalau ada prodi-prodi apalah peradaban kayak atau sejarah atau apa bisa nih dikaji nih. Gitu. Jadi bisa dikaji dan bisa jadi penelitian, ya kan? Ini harus diteliti loh, ini banyak banget ini, kan? Nah, seperti itu. Jadi mungkin sebatas yang setahu itu tadi sedikit menanyakan mungkin perbedaannya apa dan huruf-hurufnya bagaimana. Jadi mungkin beberapa perbedaannya, satu di huruf itu jelas ya dari sisi bentuk dan karakternya. Kalau Muhammad Syekh Yusuf Zanun itu atau di buku 1 itu dia berkesan lebih jelas ya. Lebih jelas itu apa ya, dia itu kayak membuka selebar-lebarnya tulisan itu untuk at-tullab al-mubtadiin ya, yang mereka masih dalam proses pertama belajar, supaya dia tahu terngiang-ngiang di sini itu ini dan ini, seperti itu. Mungkin nanti kalau lanjutannya dia bisa melanjutkan prosesnya Muhammad Izzat yang tadi dia kompleks tuh, variabel-variabel lebih banyak lagi kan. Ada variabel apa tadi nada ya, nada dalam hurufnya, dia space ketika kita nulis misalnya apa ya, biasanya hak nun alif saja misalnya. Kita nulis misalnya hana gitu ya, hana gitu. Atau apa gitu, hak ke nun itu kan dia lebih panjang space-nya. Ketika kita nulis nun saja mau ke alif itu dia lebih sempit gitu. Jadi pembagian-pembagian semacam ini yang kita bisa melihat secara jelas ya di perbedaan sisi karakter ataupun sisi lainnya tadi dari sisi metodologi, dari sisi dia nih bukunya juga daftar isinya sudah beda gitu kan. Jadi mungkin itu yang saya bisa lihat, sehingga kalaulah mungkin buku 1 itu tujuannya adalah mempermudah ya, pembelajar ya, memang itulah tujuannya yang dituliskan oleh Syekh Yusuf Zanun. Adapun mungkin kalau memang Syekh Yusuf Zanun itu menulis dengan sendirinya untuk dinikmati karyanya, ketika beliau menulis Riq'ah mungkin saja agak beda-beda sedikit dengan apa yang beliau tulis di bukunya yang memang untuk menjadi bahan metode belajar atau bahkan pengenalan huruf dasar dan sebagainya. Mungkin saja karena kita belum tahu kan tulisan Syekh Yusuf Zanun di lain tempat kan selain di buku itu, kita belum tahu. Nah, ini juga lagi-lagi kudu diteliti lagi tulisan Syekh Yusuf Zanun yang lain versinya gitu. Mungkin itu Ustaz Diki, mungkin kalau nanti kurang puas bisa tanya ke yang lain yang lebih paham juga, Ustaz Maulana mungkin atau Ustaz Azmi, Ustaz Farhan ya yang lagi di Qatar, mungkin dapat ketemu orang Qatar yang bisa atau orang Arab yang paham Riq'ah versi
Mesir atau versi mana itu saya juga belum tahu. Mungkin itu Terima kasih banyak untuk jawabannya, Insya Allah khizanah baru buat kita untuk perihal buku ya, penekanan juga dari sampaikan sejarah untuk fungsi dan buku itu di apa namanya bahasanya itu di produksi atau bahasanya ditulis seperti itu. Dan memang ini hal yang mungkin kami kira menjadi apa ya tradisi yang baik sekali untuk mengetahui kenapa sih buku ini ditulis seperti itu. Jadi kayaknya itu ada lawamih lah ya seperti itu. Karena kalau kita lihat Ustadz Athaillah juga apa namanya Hafizahullah, beliau juga dalam mengkaji kitab pun tidak hanya sekedar untuk meniru, tapi juga mengkaji kenapa buku ini dibuat. Sehingga kita ngerti maksudnya apa. Insya Allah ke depan, insya Allah kita akan juga menemukan jawaban daripada. Saya syukur saja, Masya Allah. Insya Allah ya ada sepian jawaban nanti menyusul. Sangat. Oke. Untuk pertanyaan lain ada? Mumpung masih dibuka nih, satu kali lagi. Nggak ada ya? Oke. Tapi teman-teman semuanya, kita sudah masuki pukul kurang lebih 9:30. Insya Allah tidak ada pertanyaan.